Menteri Keuangan Sri Mulyani menolak berkomentar mengenai kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia yang kembali disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun Sri Mulyani berjanji akan memberi keterangan resmi tentang BLBI pada saat yang tepat. Mengenai BLBI banyak pertanyaan itu saya tidak membuat statement mengenai BLBI pada hari ini mengenai KSSK. Nanti kalau mengenai berapa jumlah obligor yang sudah dan selama ini saya nanti akan bikin aja separate statement mengenai hal itu, terutama yang dari data pemerintah yang mengelola BLBI selama ini. Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa lalu resmi menetapkan mantan Kepala Badan Penyiataan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi tersangka kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia yang merugikan negara triliunan rupiah. Koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama merangkum kronologis kasus korupsi ini. 3,7 triliun rupiah. Itulah nilai kerugian negara yang disebabkan oleh penerbitan SKL terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia yang disampaikan oleh KPK dalam jumpa persnya pada hari Selasa lalu. Menurut KPK, kasus ini bermula pada tahun 2002 saat Syafruddin selaku Kepala BPPN mengusulkan SKL untuk Syamsul Nur Salim yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Usulan ini membuat proses hukum atau litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh Syamsul sebesar 4,8 triliun rupiah. Hasilnya, restrukturisasi aset Syamsul Nur Salim ditetapkan menjadi sebesar 1,1 triliun rupiah. Sedangkan yang 3,7 triliun rupiah lagi tidak lagi diproses. Adapun SKL ini dikeluarkan BPPN berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002 yang ditetapkan oleh Presiden kelima NKRI Megawati Soekarno Putri. Masyarakat kini menunggu hasil kinerja KPK guna mengungkap kasus yang sempat buntu ditangani oleh Kejaksaan Agung ini. Arya Dita Utama, Jakarta. Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran alias Fitra mengimbau KPK agar menuntaskan kasus BLBI. Selain Syafruddin Temenggung, Fitra juga meminta KPK untuk segera mengusut 5 obligor besar lain yang belum melunasi utangnya. Satu, Bank BCA yaitu obligornya Salim Group yang utangnya sebesar 52,7 triliun, itu utang belum lunasnya masih mencapai angka 63 triliun. Yang kedua adalah BUN yaitu obligor M. Hasan. Utangnya adalah 6,2 triliun dan kemudian utang belum lunasnya itu sebesar 72,1 triliun. Kemudian yang ketiga ada Bank Surya obligornya adalah Sudwikatmo. Itu ada sekitar 1,2 triliun. Utang belum lunasnya itu sebesar 62,2%. Kemudian ada Bank RSI obligornya adalah Ibrahim Rishad, yaitu utang belum lunasnya sebesar 44,1%. Dalam mewujudkan integrasi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI menghadapi ancaman di bidang politik. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, ancaman integrasi nasional di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia. Untuk itu, diperlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pergerakan massa untuk menimbangkan pemerintahan yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintahan dengan money politik dan pengkorupsian. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang ditimbulkan dari dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik,
Separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Strategi yang akan dilakukan untuk mengatasi ancaman di bidang politik. Sebagai warga Indonesia, kita juga bisa mencegah atau meminimalisir ancaman politik itu, sehingga kestabilan Indonesia tercapai dan kondisi Indonesia akan tetap kondusif, yaitu dengan 1. Jangan sampai jadi provokator. Jika ada masalah seperti misalnya isu politik atau konflik yang berbau sara, maka sebagai warga yang baik, kita baik berusaha untuk menjunjung toleransi dan bisa menjadi masyarakat yang bijak. Jangan sampai menjadi salah satu provokator yang membuat masyarakat atau kubu tertentu menjadi semakin panas dan emosi. Jadilah bijak, karena jika masih bersikap seperti provokator, maka mungkin tak akan ada kata stabil dan aman. 2. Selalu menjadi masyarakat yang taat akan hukum Indonesia. Jangan sampai kita melanggar hukum-hukum dan terutama hukum HAM. Seperti yang sudah dikatakan di atas, jika salah satu ancaman politik dari luar negeri adalah terjadinya banyak pelanggaran HAM. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia, sebaiknya kita segera memperhatikan hukum yang ada. Penggunaan media sosial memberi dampak positif. Contoh, pada aplikasi YouTube kita dapat belajar cara berbahasa asing maupun berbahasa lokal.